Supaya kalian bisa dapat IPK 4, kan salah satu hal yang bisa kalian lakukan adalah sering-sering baca materi sebelum masuk kelas, ya kan? Nah, tapi ini ada pertanyaan menarik nih. Seberapa banyak sih materi yang perlu kita baca sebelum masuk kelas? Berapa halaman yang perlu kita baca? So, di sini aku mau kasih tips ke kalian cara membaca materi sebelum masuk kelas. Apakah semuanya perlu dibaca? Jelas tidak, karena itu akan sangat melelahkan dan mungkin tidak efektif ya kalau kalian baca semuanya gitu kan. Atau kalian gak punya waktu juga ya kan. Nah, jadi apa aja sih yang bisa kalian lakukan untuk membaca materi dan memastikan kalian tuh bisa benar-benar membaca dengan maksimal gitu. Yang pertama teman-teman, tipsnya adalah kalian bisa memulai dengan pertanyaan. Jadi gini, kalian kan udah tahu nih minggu depan akan membahas topik apa. Misalnya minggu depan, kalau misalnya aku di HI ya, minggu depan kita akan membahas tentang topik isu perubahan iklim dalam hubungan internasional, ya kan? Kita udah tahu nih. Terus materi apa yang perlu kita baca? Yang pertama adalah kalian bisa mulai dari pertanyaan. Jadi kalian tuh berpikir kira-kira apa sih yang perlu kalian ketahui dari topik itu. Yang pertama, apa itu perubahan iklim, ya kan? Terus yang kedua, sebagai anak HI pasti nanya, negara-negara mana sih yang support aksi-aksi terkait perubahan iklim? Terus yang ketiga, organisasi apa yang concern dengan isu perubahan iklim gitu. Jadi kayak kalian buat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira penting dan nyambung sama materi yang akan dibahas di minggu depan itu. Nah, kemudian pertanyaan itulah yang kalian cari jawabannya gitu. Jadi itu lebih efektif teman-teman, karena kalian akan spesifik menjurus pada pengetahuan tertentu dan nggak terlalu general gitu kan. Itu tips yang pertama. Jadi buat pertanyaan dan cari tahu jawabannya. Terus yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah highlight the point. Jadi kan kalau misalnya kalian punya bahan bacaan, entah itu di buku, entah itu bahan bacaan jurnal, entah itu kayak di manapun lah bahan bacaan yang dikasih, itu pasti ada highlight point. Pasti ada kayak key takeaway gitu loh. Key takeaways, betul gak sih? Kayak key point gitu yang biasanya di highlight di dalam penjelasan berbab-bab itu. Nah, kalian cukup baca highlight itu aja di halaman itu gitu, di halaman yang ada key pointnya atau hal-hal yang menjadi poin penting dalam teori itu, dalam materi itu kayak gitu. Jadi kalian tahu kata kunci dari materi itu tuh apa, dan kalian akan lebih mudah mengingat ketimbang kalian baca semua-muanya kan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, cara baca materi sebelum masuk kelas itu adalah kalian fokus ke hal-hal yang sama sih kayak yang pertama tadi, yang penting. Kalau yang pertama itu kan kalian buat pertanyaan terus kalian jawab. Kalau yang ketiga ini kalian cari hal-hal penting kayak misalnya teori. Kayak aku tadi ya misalnya tentang isu perubahan iklim di hubungan internasional. Berarti cari teori-teori tentang perubahan iklim. Cari teori-teori tentang climate action. Terus cari konsep-konsep. Jadi cari teori, cari konsep, sama cari peristiwa. Cari peristiwa yang berhubungan dengan materi itu, kejadian yang berhubungan materi itu. Kalau misalnya kalian anak saintek, cari soal pembahasan dari misalnya ada soal nih, terus langsung lihat rumusnya seperti apa dan aplikasi rumusnya seperti apa gitu. Kalau kalian anak sosial, cari peristiwa, terus cari analisis dari peristiwa itu, kenapa kejadian itu bisa terjadi, atau penjelasan dari kejadian itu seperti apa. Nah, kalian langsung baca momennya gitu, kalian langsung baca aplikasi dari materi itu. Nah, dengan melakukan 3 hal itu, kalian bisa membaca materi dengan lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu. Semoga menjawab ya.